Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Judul dari jurnal ini yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania oleh Muhammad Windu Yudhistira dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pencuri adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya saja, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan, hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri. Dijelaskan dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat. Tetapi dalam hal pencurian adanya pengecualian apabila pencurian dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania. Penyakit kleptomania ini melakukan pencurian semata-mata untuk pemenuhan kepuasan pelaku. Untuk definisi dari penyakit kleptomania di sini adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk mencuri. Jadi pengidap penyakit kleptomania ini merasa mendapat kepuasan tersendiri apabila keinginan telah tercapai. Pada dasarnya benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania ini tidak berharga, seperti mencuri sepatu bekas, kaos kaki bekas, sisir, permen, dan benda-benda lainnya. Biasanya penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada yang sampai dewasa. Pada beberapa kasus kleptomania diderita seumur hidup. Kleptomania juga dapat muncul setelah terjadi cedera otak traumatik dan keracunan karbon monoksida. Dalam beberapa kasus kleptomania diderita seumur hidup. Penderita juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya seperti kelainan emosi atau personality disorder, atau juga bisa disebut sebagai perilaku menyimpang karena memiliki kelainan pada jiwanya. Kleptomania adalah penyakit jiwa. Orang yang sakit jiwanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan. Kemudian kita akan ke unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ini adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan, dolus atau culpa. Kemudian ada maksud atau furnemen pada suatu percobaan atau fogging. Yang ketiga, macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Kemudian merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Kemudian perasaan takut atau seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308. Pertanyaannya adalah apakah orang yang mengidap kleptomania dapat dipidana? Dan ini adalah kesimpulannya. Orang yang mengidap penyakit kleptomania tidak dapat dipidana. Kenapa? Bukannya perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana, tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dalam pertumbuhannya jiwanya terganggu. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah pasal 44 KUHP. Pasal ini menerangkan orang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf. Dalam hal ini termasuk orang yang mengidap penyakit kleptomania, di mana orang yang mengidap
kleptomania dikatakan cacat jiwanya karena dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya. Mungkin sekian review jurnal hukum pidana lanjutan dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.